Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya kepada kita dan kemudahan sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menambah pengetahuan kita, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama-sama kita menggali ilmu bersama guru kita di Sisa TV Dua Dai Berbagi. Kami ucapkan selamat bergabung kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semua yang berada di Zoom, jamaah Zoomiyah Sisa TV, dan juga bapak dari Majelis Kopi Uduk. Salawat serta salam tidak lupa atau senantiasa kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali acara ini sekaligus kita juga memanjatkan doa karena pada hari ini ada yang kurang sehat ya Pak Kris. Semoga Allah berikan kesehatan dan juga semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini sesuai dengan momen kemerdekaan kita mengangkat tema kita, walaupun agak nyeleneh judulnya gitu ya, kemerdekaan palsu. Kalau ya orang-orang sekarang bicara itu adalah kemerdekaan yang artifisial. Ya, kan ada artificial intelligence, kan itu palsu sebenarnya ya, tidak asli gitu, tidak real. Nah kalau kita tarik kepada kemerdekaan palsu, apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi justru pada malam hari ini kita ingin menggali kemerdekaan yang sesungguhnya seperti apa. Dan tentunya kita juga ingin tahu ya kemerdekaan palsu itu kayak gimana gitu. Sehingga jangan sampai kita merasa merdeka padahal kita masih dijajah. Kita merasa bebas padahal kita masih terkekang. Atau sebenarnya kita terkekang dengan sesuatu padahal kita merdeka. Ya, nah ini juga menjadi perhatian kita. Apakah kemerdekaan itu artinya kita melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan kita? Apakah kemerdekaan itu artinya kita bisa melakukan sekehendak hati kita? Apakah kemudian ya batas-batas tertentu yang melingkupi diri kita ini menyebabkan kita menjadi tidak merdeka? Ya seperti di rumah misalkan seorang suami yang terkekang karena istrinya, nah apakah itu juga suami yang tidak merdeka? Nah ini juga menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua gitu. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu apa sih Pak? Apa memang orang itu bisa mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan yang benar-benar merdeka? Nah apakah hanya kemerdekaan semu atau lebih parahnya adalah kemerdekaan palsu? Nah ini yang akan kita perbincangkan. Walaupun barangkali temanya sederhana tetapi akan kalau kita gali lebih dalam, mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah semangat kepada kita bahwa kehidupan yang kita lakukan ini pertama memang kita harus merdeka, kemudian merdeka seperti apa. Baik, mengawali mari sama-sama kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan pembacaan kalam ilahi ya, surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعتصموا بحبل
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian kita. Saya hanya ingin memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu tentang makna dari kemerdekaan. Nah, kalau kita melihat arti kemerdekaan atau kata kemerdekaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya atau dari kata mahardika. Mahardika itu artinya adalah kaya, sejahtera, kuat. Nah, dengan kaya, sejahtera, kuat, maka orang itu tidak akan terbelenggu. Orang itu akan bebas untuk menentukan sesuatu. Nah, ini dalam bahasa Sanskerta. Nah, kemudian kalau dalam kamus besar juga sebenarnya hampir sama maknanya, ada 3 poin besar ya. Yang pertama itu adalah bermakna bebas. Jadi manusia itu bebas untuk menentukan pilihan, untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, tidak ada tuntutan-tuntutan khusus terhadap dirinya. Artinya adalah ketika dia melakukan sesuatu, maka sesuatu kebenaran itu menurut dirinya, maka tidak ada akan tuntutan dari pihak lain. Nah, ini yang menyebabkan juga ada pengertian yang ketiga, yaitu tidak terikat. Artinya tidak terikat itu adalah bebas, manusia itu bisa melakukan sesuatu tanpa khawatir. Ya, ada hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi tidak dapat melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini dalam sisi bahasa, bagaimana kemudian kemerdekaan itu diartikan. Nah, ada sesuatu yang menarik ketika kita melihat dari
Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dibahas tentang kemerdekaan. Bahkan founding father kita itu menuliskan dengan sangat runtut, logis, dan menurut saya ini memiliki sebuah kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Ya, kita bedah sedikit ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, apa yang saya bilang runtut? Yang pertama adalah di sana disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya setiap bangsa di bumi ini berhak untuk merdeka, berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak dijajah oleh kepentingan tertentu, tidak dijajah oleh bangsa tertentu, sehingga ya negara tersebut atau bangsa tersebut dikendalikan oleh kekuatan lain selain daripada bangsa itu sendiri. Nah, yang kedua, kemerdekaan itu diupayakan, kemerdekaan itu diusahakan. Di alinea kedua itu kan, ya, bahwa kemerdekaan itu sesuatu yang memang diraih. Bukan kemerdekaan itu sesuatu yang diberikan hadiah. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Tapi ingat, di alinea ketiga, semua itu dibungkus dengan sangat indah. Ada sebuah kesadaran spiritual bahwa sebenarnya kemerdekaan itu adalah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita melihat dengan seksama, apa yang dirumuskan oleh founding fathers kita sungguh sangat luar biasa. Kalimat yang runtut yang mengajak orang sebenarnya kepada sebuah inti dari kemerdekaan, yaitu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat sejarah, ya, beberapa nabi, misalkan bagaimana Nabi Ibrahim yang melepaskan diri ataupun mencari dalam konteks kemerdekaan secara spiritual. Dia mencari Tuhannya sesuai dengan keinginan dirinya. Bukan berdasarkan Tuhan-Tuhan yang memang sudah dibuat oleh orang-orang dahulu. Tapi kemudian dia mencari kemerdekaan untuk menentukan siapa sebenar Tuhannya. Kemudian Nabi Musa membebaskan bangsanya itu dari kungkungan Fir'aun, ya. Bagaimana kemudian dia berusaha untuk membebaskan bangsanya ya dari kekejian. Nah, kemudian Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah justru contoh yang paling sempurna. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah membuka, memprolog, menjelaskan sampai akhirnya sendiri menuntaskan. Sudah selesai, beliau jawab sendiri sudah. Karena kemerdekaan tadi disebutkan adalah ketika urusan dia hanya dengan Allah. Itu sudah jawab aja. Saya setiap ada Zoom, tema kita berbeda-beda. Nggak pernah ngobrol kita, Pak. Yang kita bahas temanya doang. Jadi sampai saya duduk di sini, itu kita nggak ngobrol. Saya baru tahu beliau mau ngomong apa, beliau juga belum tahu saya bakal ngomong apa. Iya, tapi kita ngobrol. Tapi tadi barusan selesai. Jangan sendiri. dibilang nggak ngobrol. Iya, Nanti ngobrol. dikira ada jarak, ada permusuhan. Iya, atau mungkin kita sedang pacaran gitu. Kemudian marahan ya. Dan hari ini tema kita sebenarnya tema mukhalafah ya, tema berbalik lah. Kalaupun dikasih tema kemerdekaan palsu biasa, khalif tu'raf, berbeda itu cepat dikenal. Tapi insya Allah masih dalam lingkaran yang baik. Tidak mengikuti pepatah Arab. Ya, bulbul ala zam-zam fatu'rab, kencingin air jam-jam terkenal kau seluruh dunia.
terkenal buruknya. Atau pepatah Bogor, biar tekor. Jadi kemerdekaan palsu ini adalah dalam rangka supaya kita bisa melihat ada yang kita tuju, ada yang masih berputar di situ. Tapi sebelumnya saya menyampaikan respect yang mulia, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Kopi Uduk. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lahir batin. Jamaah Zumiyah dimanapun berada, mungkin masih sibuk, tangan susah megang laptop atau handphone karena tangan terlalu keras megang tambang. Habis lomba tarik tambang, ya, sehingga malam ini biasanya 7:30 sudah kumpul, ya, jam 8 lebih baru ada beberapa orang. Tapi apapun itu, ya mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merdeka yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus Idwar dengan bahasa Sanskerta sebagai awal literasi sejarah. Kemudian karena orang tuh sebenarnya kan dulu ngomong tuh bahasa aslinya ada, dan ketika ngomong sekarang pun sebenarnya bisa jadi bahasa asli. Dulu merdeka, 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 merdeka. Akhirnya jadi kalimat merdeka. Kayak pekayon ini kan dulu namanya pekayuan. Mana lu bro? Ya, pekayuan nyampe pekayon, ya. Termasuk kata-kata merdeka itu. Nah, kita tidak akan bicara kata saja, bahkan bicara tentang apa sih yang harus kita dapatkan. Kalau ingat sejarah, saya sering menyampaikan orang yang mengenal sejarah, dia akan selamat dari keburukan sejarah dan unggul dalam kebaikan sejarah. Dan orang yang tidak mengenal sejarah, dia akan dihancurkan oleh sejarah karena sejarah berulang. Karena sejarah berulang, maka keselamatan itu juga selalu berulang. Dan keselamatan yang paling unggul adalah ketika orang sudah merapat kepada Tuhannya. Tapi perilaku itu terus berulang-ulang. Maka kalimat merdeka ini sebenarnya, kalau Ustadz Agus Idwar sudah menuntaskan, saya tuntaskan dulu di depan baru saya jelasin di belakang. Nggak apa-apa kan? Iya, orang kan biasa ceramah terus ujungnya apa? Saya duluan aja jelasin, belakang baru ngobrol. Ya, biar keluar juga kalimat dari bapak-bapak. Ya, bahwa setiap kita ini belum merdeka. Baik itu sebagai warga bangsa, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan di perusahaan, atau dia dalam kolega, dalam koneksinya. Bahkan setiap kita ini belum merdeka dari diri sendiri. Siapapun dia. Karena sesungguhnya merdeka itu adalah ketika dia tidak diperintah oleh sesuatu dari luar dan dari dalam. Apalagi kalau ternyata kemerdekaan itu sulit didapatkan sebab musuhnya itu dari dalam. Dari luar terlihat. Seperti perbedaan antara orang kufur atau orang yang ingkar, kafir, dengan orang munafik. Orang munafik, orang yang di belakang. Orang yang kafir ada di depan. Tapi kita suka membicarakan, oh ini musuh nih di depan. Karena nyata terlihat. Baru terlihat musuh yang di belakang orang munafik ketika dia ada reaksi. Tapi kita nggak sadar ada hal yang lebih besar yang menjadi musuh utama. Apa itu? Diri kita sendiri. Mau dia seorang kiai, habaib, ulama, ketika mampu dirinya dikuasai oleh sesuatu yang dia tidak inginkan. Bertabrakan antara logika dengan hatinya, hati dengan rasanya, rasa dengan mentalnya, mental dengan jiwanya, jiwa dengan ruhnya. Selama itu belum selesai, selama itu belum merdeka. Tuh, merdeka yang paling tipis, sangat berasa efeknya lebih membahana kemana-mana. Meskipun yang kita bicarakan ini dimaksud dengan hari ini 17 Agustus adalah merdeka dari penjajah. Ya. Indonesia ini kenapa sampai disebutkan sebagai anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sebab kalau lihat sejarah itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang non muslim dengan sejarahnya. Kita yang orang Islam punya cerita sejarah sendiri. Orang nama-nama negara, nama-nama pulau aja nama-nama Islam sebenarnya. Kita baca itu dalam sejarah itu seperti Sumatera. Itu asal katanya kan Syamatiro. Mahkota. Ya. Syamatiro. Kemudian Makassar. Makassaro. Tempat yang terpecah. Syamatiro artinya mahkota. Anda Indonesia ini seorang raja, Indonesia raja, maka mahkotanya di Sumatera, Pak. Ya. Kemudian Maluku. Nah, itu raja-raja Timur Tengah sering ke sana, Pak. Mereka menamakan pulau itu Jaziratul Muluk. Akhirnya menjadi Maluku. Jawa, asal katanya Al-Jawu, tempat yang tinggi. Ya, dibagi 3, Jawul Gorbi, Jawa Barat, Jawil Wusto, Jawa Tengah, Jawi Syarki, Jawa Timur. Portugis datang, acak-acakan nama itu. Ya. Kalau nama Indonesia sendiri pun kan baru ada di akhir abad 19. Ya, ketika ada 2 orang yang memberi nama tuh si Alt sama Richardson. Memberi nama tadinya Melanesia dengan Indonesia. Akhirnya Melanesia karena memang kalimatnya dari Indo atau Indus dan Nesia. Indus itu artinya Hindia, Nesia itu kepulauan ya Hindia. Ya, kemudian U-nya diganti jadi Indonesia supaya mudah dalam penyebutan. Itu baru gaungnya ada dan orang pertama kali Indonesia yang menyebutkan nama Indonesia ketika dia membuka sebuah organisasi di Belanda dengan membuka sekolah untuk para mahasiswa. Itulah Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Kemudian mahasiswanya diantara adalah Muhammad Hatta yang buat organisasi lagi. Ya, keluar nama itu sampai akhirnya digaungkan tahun 1928. Jadi baru sebenarnya. Yang sebelumnya Indonesia ini banyak negeri, 830 negeri. Ya, negeri Sriwijaya, kemudian negeri Mataram, negeri Majapahit, negeri Singosari dan lain sebagainya. Ada 17 ribu kepulauan Indonesia, 705 bahasa, 716 suku. Luar biasa. Jadi Indonesia ini kaya. Makanya kalau dibilang tidak merdekanya saja memang rahmat. Dan kita nggak pernah pesan kepada Allah lahir jadi orang Indonesia. Bersyukur tidak? Iya. Ternyata dijadikan. Kemudian merdeka lagi yang sebelumnya. Kalau bicara tentang sejarah 350. Kita melihat 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kalau dihitung sebenarnya enggak juga. Paling nggak nyampe 200 tahun, Pak. Karena abad 18 itulah ya Belanda itu baru. Sebelumnya para VOC ini mereka berdagang, berniaga karena pegawai gaji terlalu tinggi, kemudian ada korupsi, kemudian juga ada manipulasi keuangan dari VOC Belanda, bubar. Dari mulai situlah Belanda menjajah. Ya. Sampai terus ke sini. Ya, jadi Indonesia ini kalau dibilang memang baru, Pak. Ya. Bapak-bapak yang usianya di atas 78 sekarang ada? Nggak ada ya, alhamdulillah masih muda-muda berarti nih. Kalau yang sekarang umur 80, waktu dia lahir tuh belum jadi orang Indonesia itu. Karena baru 78 tahun kemerdekaan ini. Nah, terlepas dari sejarah bahwa negeri ini merdeka dari penjajahan. Ada kemerdekaan yang tidak boleh pernah putus untuk terus kita kejar. Baik itu sebagai warga bangsa, sebagai diri sendiri, sebagai muslim, ya, ada kemerdekaan yang harus kita cari. Selama kita belum tuntas untuk bisa menjadi hamba Allah dengan baik, kita selama masih belum, ya, terlepas dari hal itu, selama itu juga kita belum merdeka. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya yang dikejar oleh setiap kita yang hidup bukan hanya serta-merta wadah negara yang sudah merdeka dari penjajah, tapi yang harus kita kejar adalah bagaimana merdeka kita ketika kita hebat, bisa menuangkan semua aspirasi diri dan ruh kita untuk bisa menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sebenarnya permasalahan Bapak Ibu sekalian. Negara kita merdeka 78 tahun yang lalu. Tapi kita sering merasa bahwa kita tidak merdeka. Nah, dari apa yang disampaikan oleh guru kita Kimo, sebenarnya ada dua hal yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kemerdekaan bangsa yang memberikan kebebasan kepada bangsa termasuk kita, bagian dari bangsa untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ternyata secara personal kita dijajah. Tadi kan Kimo sudah menjelaskan itu ya, di dalam kitab Nasoihul Ibad ada 4 yang menjajah kita sebenarnya. Yang pertama adalah diri kita sendiri, kesombongan kita. Yang kedua adalah nafsu kita. Yang ketiga adalah dunia. Dan yang keempat adalah iblis. Nah, artinya setan ya, ketika bangsa kita merdeka, ini sebenarnya baru sekedar membuka tabir, Pak. Nah, kemerdekaan sesungguhnya adalah memerdekakan orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana kemudian kita bisa merdeka kalau seandainya para pelaku, orang-orang yang menjadi komponen bangsa termasuk para pemimpin masih dijajah oleh keempat hal tersebut. Tidak mungkin ini bisa akan merdeka. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan palsu. Anda jadi marah gitu. Enggak, itu menegaskan. Dan ini PR-nya berat loh. Sekarang gini, kalau yang belum merdeka kita sebagai anak bangsa, sebagai warga, mungkin kalaupun ada yang kena imbas dari sebab terjajahnya diri kita, orang-orang terdekat di keluarga, kalau dia jadi RT, CRT kena. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin negara? Kalau dia masih terjajah oleh diri sendiri, terjajah oleh setan, pasti yang dilakukan akan berbalik dan berbelok dari yang seharusnya. Ya. Karena ketika mereka itu tidak berilmu, jalannya salah. Atau pintar, kemudian tidak menerima hidayah. Bahkan ini akan membahayakan. Ya. Mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk, ya tidak akan tersesat. Dan siapa yang disesatkan, maksudnya apa? Allah seperti menebar sinyal, Pak, kalau hidayah itu. Tinggal kita mau pakai apa tidak sinyal itu. Allah menebarkan hidayah kapanpun siang malam, tinggal kita mau ambil enggak ya sinyal hidayah itu. Karena sebab kekuatan nafsu diri sendiri, ya kemudian kekuatan dunia yang menggoda, setan yang kemudian meniup-niup, mengkipas-kipas, kemudian dia sepertinya badannya bergerak, hakikatnya dia sedang diatur oleh sesuatu yang datang dari luar dari dalam, dia belum bisa merdeka. Selama jiwa-jiwa pemimpin itu ya masih belum merdeka dari 4 godaan tadi, maka selama itu juga tidak hanya dia dijajah oleh luar, bahkan mereka sendiri yang menjajah warga bangsa. Gitu. Seperti kalau kita kupas ya semua kejadian-kejadian masalah bangsa, terjadi demo segala macam, itu kan karena sebab belum terpenuhi daripada hak-hak warga. Iya. Ya. Dan selamanya ya, terus kapan dong? Siapa pemimpinnya? Pasti kalian akan demo terus kok sebagai anak bangsa. Loh, memang pemimpin itu memang harus diawasi. Ya, diawasi oleh badan pengawas, ya, dan terakhir diawasi oleh siapa? Yang memilih dia, yaitu rakyat, gitu loh. Dan itu dari dulu udah sunatullah. Ya, jangan kata saat ini, dulu bagaimana Rasulullah ketika menjadi nabi, kemudian bagaimana khalifah-khalifah sampai terjadi pemberontakan, sampai terjadi pembunuhan dari mulai khalifah Umar bin Khattab. Ya, meskipun berasal dari masalah sepele, ketika seorang budak mengadukan tentang tuannya, ya Umar akan menyikapi, tapi budak yang mengadu kepada Umar merasa Umar tidak mendengarkan sehingga didendam. Dia lumuri kemudian pisaunya dengan racun, kemudian dia sikat di waktu menjadi imam sholat subuh. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya Sayyidina Husain, demikian terus. Itu sudah ada sunatullahnya. Sehingga pantas saja orang sekarang, udahlah jangan pakai cara Islam. Apalagi khalifah-khalifah pakai khilafah-khilafah. Mereka aja yang memulai kok begitu. Padahal tidak serta-merta kesalahan itu menjadi sebuah rujukan, ada post-power syndrome atau trauma. Ya, ketika kita belum hebat dengan Al-Quran, maka selama itulah kita belum bisa lurus melaksanakan amanah. Sementara Allah menyebutkan, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kalau seandainya penduduk bumi beriman, kemudian bertakwa, iman itu selaras, ya, mulut,
perbuatan dengan hatinya. Kemudian takwa itu mengimbangi, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sehebat mungkin keluar dari jeratan-jeratan yang mengingkari Allah. Ya. La fatahna, udah pakai fatahna, pakai fi'lul mudhari, pakai la, lamunya lamu taukid. Kalau manusia yang ngomong bisa ingkar, tapi kalau Allah yang ngomong la fatahna, ya, niscaya pasti kami akan buka, gitu. Barokatim, ya, berkah dari langit dan bumi. Meskipun negaranya belum merdeka, masih terjajah, tapi ada anak bangsa yang dia betul-betul bisa beriman kepada Allah dengan baik dan sempurna, bertakwa dengan baik dan sempurna. Walau negaranya masih ada penjajahnya di negara itu, tapi dia amanu wa taqonya benar, sebenarnya ini sudah merdeka. Nah, negara ini, ya, penjajahnya sudah diusir, tapi kita belum beriman bertakwa, kita belum merdeka, Pak. Dan ini adalah PR kita semua. Kalau bicara tentang prosedural birokrasi daripada pemerintah, ya kita sudah lihat, saya mencatat ini, sebenarnya syarat kemerdekaan itu apa sih? Ya. Nomor satu, ketika warga bangsa itu, mereka diberikan kesempatan untuk dapat hidup dan bermartabat. Ya. Lagi dicolek, hilang lagi. Salah colek kayaknya. Iya. Hati-hati nyolek, Pak. Keseringan salah colek apa gimana nih? Itu dia. Oke, nih. Setiap individu memiliki hak hidup dan dihormati sebagai warga bangsa. Nah, kira-kira yang sini kita udah oke belum nih? Ya, punya hak hidup, kemudian kita dihormati. Ya, insya Allah ada ya. Kehidupan nomor apa? Yang kedua, kebebasan berpendapat, kebebasan gerak kita, kemudian kebebasan berpendapat. Ya, ini sebenarnya sudah dikasih, cuma sudah mulai ada mungkin diskriminasi atau ketimpangan yang belum selaras. Ya, tapi sebagian sudah dilakukan oleh bangsa ini, pemimpin kepada kita sebagai warga bangsa. Ya, kemudian yang ketiga, kebebasan beragama. Udah dapat belum kita? Udah, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keempat, kebebasan dari perlakuan kekerasan dan perlakuan tidak pantas. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terkejawantahkan semua. Kemudian yang kelima, tidak diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual. Ini ada kata-kata yang mungkin mengarah ke sana. Harus diluruskan itu. Ya. Kemudian yang keenam, punya hak untuk privasi. Alhamdulillah kita punya, ya, meskipun kadang masih tercolek. Yang ketujuh adalah pendidikan. Masih bermasalah nggak kita, Pak? Ya, kita ingat dalam undang-undang bahwa semua kekayaan adalah milik negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Harusnya, Pak, kalau ngelihat kontekstual redaksi ini, ya, kita bayar pajak nanti dikembalikan ke kita. Nah, yang terjadi adalah, ya, apa perlu kita habiskan nih? Ya. Yang sering terjadi adalah ketika pemimpin mencalonkan diri, banyak janji, kemudian mereka ingkari. Betul apa tidak? Ya. Jadi kalau di lagu Nasidaria apa itu? Merdeka berarti harus membangun, kalimat satu aja. Ya, membangun. Lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kira-kira badan dulu apa jiwa dulu? Jiwa dulu. Jadi kemerdekaannya sesungguhnya ketika jiwa terbangun itu terpenuhi, maka sisi lain kemerdekaan itu 90% dia akan terjawab sendiri. Sementara pembangunan daripada badan, ya, atau fisik seperti apa, infrastruktur, segala macam, ini sebenarnya bergantung kepada kecerdasan serta persatuan dari umat itu sendiri. Ketika jiwanya sudah terbangun dengan baik, ya, maka sungguh yang terjadi adalah keselarasan. Berapa banyak negara-negara yang modern, yang dianggap maju, sukses, dia infrastrukturnya biasa aja,
Tapi rakyatnya sejahtera. Contoh ya, Libya Pak. Kawan-kawan kita ada yang sudah pergi ke Libya, itu bangunannya biasa aja Pak. Infrastrukturnya biasa-biasa aja, kalah jauh sama Indonesia itu. Tapi disebutkan mereka adalah negara yang kaya. Contoh, setiap pemuda yang menikah diberikan bantuan, dibiayai. Ya. Kalau dalam rupiah itu minimal 60 jutaan. Ya. Kemudian mereka diberikan rumah. Kemudian listrik, air mereka nggak bayar. Ya. Kalau mereka beli mobil, mereka hanya bayar setengah. Nah. Ya. Rajanya itu kontrol, sampai dia mengeluarkan sebuah slogan. Muammar Gaddafi, apabila ada rakyatku yang mereka ternyata miskin, maka sungguh mereka menghinaku. Begitu. Jadi kemakmuran, kesejahteraan, fasilitas itu dibiayai oleh negara. Nah, Indonesia ini kira-kira lebih baik tidak daripada Libya? Oh, kekayaan, kemudian juga SDM, kemudian juga segala macam lah. Kenapa kita tidak lebih baik daripada negara-negara yang tadi mungkin kita kasih contoh? Terhalangi oleh ya, jiwa-jiwa yang belum terbangun. Gitu. Orang kaya kok. Indonesia itu luar biasa. Ya, hasil alam, kemudian Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia nyari apaan emang? Ya. Negara lain melirik Indonesia karena apaan? Negara luar tuh ada yang cuma tanah tandus doang. Ada yang gunung-gunung doang. Ya, ada hampara-hampara. Indonesia tuh semua ada. Sampai disebutkan kayu ya, ditanam, dilempar jadi tanaman. Itu kan sebuah filosofi bahwa luar biasa negeri ini. Harusnya tidak boleh lagi ada orang miskin. Jadi ada dua yang menjadi PR kita. Untuk bisa merdeka secara anak bangsa, ya sebagai rakyat. Yang kedua urusan kita kepada Allah. Nah, kalimatnya adalah ada hablum minallah yang belum kita merdekakan. Ada hablum minanas yang juga belum kita merdekakan. Ini PR kita bro. Ya. Itu PR-nya ya. Sebenarnya gini Kim, ada yang menarik ya. Kalau kita melihat kan negara-negara di Asia Tenggara lah atau di Asia ini kan banyak dijajah. Kita dulu kan ada sepakatan ya antara Inggris dengan Belanda. Ya enggak, mereka sepakat untuk bagi-bagi tuh. Nah, kemudian Inggris menjajah itu, yang dijajah Inggris itu adalah negara apa aja, Malaysia salah satunya ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu masih meninggalkan jejak. Maka mereka menyebutkan negara Commonwealth. Ya enggak, berada di bawah kekuasaan Inggris dan benderanya pun pasti ada simbol Inggrisnya. Ternyata tidak semua yang dijajah itu kemudian membenci kepada penjajahnya. Dan ini terbukti, makanya dulu kita bilang coba kita dijajah Inggris. Ya enggak? Apa kita kasih proposal lagi? Orang Malaysia dijajah Inggris, rakyatnya bahasa Inggrisnya kok jago. Iya, sampai kita ada dijajah Belanda sekian lama nggak ada yang bisa bahasa Belanda. Itu ngapain aja selama dijajah kan begitu? Iya. Nah, gimana ini mau belajar, orang lapar. Jadi ada yang sering bilang kan, kalau di negara-negara jajah Belanda habis karena diangkut. Tapi iya. kalau negara-negara dijajah Inggris, mereka dibangun. Nah, Ya, Inggris itu ketika menjajah dia membangun negara itu. Kalau kita kan dia diangkut. membuat sekutu. Iya. Padahal kecil loh, cuman sekutu doang. Iya, balik kalau segajah. Ah, itu dia masalahnya. Nah, jadi gini, ada hal yang menarik memang. Ternyata kalau boleh dibilang ya, tidak semua motivasi barangkali penjajah itu hanya ingin mengeruk, tapi dia membuat semacam perpanjangan tangan. Iya, Perluasan wilayah yang walaupun kemudian setelah mereka tidak menjajah lagi secara de facto, ya, tetapi secara de jure mungkin ya, secara hukum masih ada hubungan tuh. Dan negara-negara Commonwealth masih bangga dibilang bahwa saya adalah negara jajahan Inggris. Kalau kita ditanya, bangga nggak pernah dijajah oleh Belanda? Hah? Apa peninggalan Belanda? Kota Pak, ya paling gitu ya. Belanda apa? Kota tua, sekarang udah berubah, hampir berubah semua gitu. Nah,
Tapi ini kan adalah sejarah yang sebenarnya memori yang jangan selalu dilihat ke belakang gitu loh. Tidak ada pilihan. Memang faktanya kita dijajah oleh Belanda. Nah kemudian apa kemudian kita mau terhenti sampai di situ? Dan bahkan kalau kita melihat, nih ini yang menarik ya. Salah beberapa kaum orientalis yang besar tuh di Indonesia ada 3 tuh. Yang pertama Raffles, kemudian Marsden. Raffles itu di Jawa, ada bunga Raffles ya. Marsden itu di Sumatera dan termasuk Snoeck-Horgronje. Nah, apa yang terjadi ketika Snoeck-Horgronje, Pak? Dia membebaskan umat Islam untuk melakukan ibadah, bahkan didukung. Ya, dibikin tuh masjid. Artinya apa? Kalau kita melihat hanya sekedar artifisial, nah ini yang penting nih. Bahwa yang namanya Islam itu hanya dikaitkan kepada ibadah-ibadah khusus, ya ibadah mahdoh, ibadah vertikal, maka sebenarnya para penjajah itu merasa aman. Kalau seandainya Islam yang dibawa oleh Rasulullah hanya mengajarkan orang untuk sholat 5 waktu, saya kira mungkin orang-orang kafir Quraisy tidak protes gitu deh. Ya seperti itu. Tapi kenyataannya ketika Islam turun, yang muncul adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Dan bahkan kalimat ini ya di dalam kitab Fadilah Amal teman-teman jamaah tablik ini selalu menegaskan 6 sifat sahabat. Yang pertama adalah selalu menegakkan kalimat la ilaha illallah dimanapun. Artinya ketika orang yakin dengan la ilaha illallah, maka dirinya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Tidak untuk orang lain, tidak untuk bangsa lain, tidak untuk dijajah oleh orang lain. Maka otomatis di situ yang namanya perbudakan hilang, Pak. Kenapa? Karena manusia sejajar. Nah ini yang bermasalah. Ternyata konsep Islam tentang kemerdekaan membebaskan manusia dari kungkungan manusia yang lain ini bersentuhan langsung dengan kepentingan orang yang merugikan menurut orang tersebut. Makanya kenapa kemudian orang-orang itu khawatir ketika Islam maka kepentingan saya tidak akan lagi bisa dilakukan dengan seenak-enaknya. Perbudakan akan hilang, wanita akan terangkat. Ini masalah besar, makanya kemudian seperti itu. Dan tadi Ki mau menyampaikan, masih juga dalam kitab Fadilah Amal, itu yang ketiga. Ya kan kalau yang keduanya itu adalah sholat, ya sholat hudu wa husu. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu ma'azikir. Bagaimana kemudian kemerdekaan itu diartikan dengan sesuatu yang berilmu. Bukan cuma makna artifisial, hore kita merdeka, ketemu orang merdeka, merdeka, merdeka. Tapi sebenarnya yang menjajah kita adalah diri kita sendiri. Nah ini yang menarik ya. Satu lagi saya ingin bacakan. Ini dari Mbak Ayu, ini kalimat yang luar biasa sebenarnya. Ini dari Bung Karno, Bung Hatta. Apa disebutkan? Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, perjuanganku, kata Bung Hatta, melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian. Nanti perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Ini kalimat dari Bung Hatta. Dan kita luar biasa. Sampai kita bahagia Pak. Kalau ada deretan barisan Bung Karno dan Bung Hatta di dalam dompet kita, kita tenang merdeka Pak. Tapi kalau yang muncul itu deretannya adalah Patimura, kita sedih Pak. Masih perjuangan. Masih perjuangan. Kalimat itu yang disampaikan ya oleh pahlawan kita terjadi Pak. Ya, kalau dalam Islam tuh al-Islamu majubun bil muslimin. Orang agama ini terhalang oleh pemeluknya sendiri. Jadi bangsa ini terhalang oleh pemimpinnya sendiri. Siapapun dia, kita nggak bicara tentang satu orang ya. Siapapun dia. Entahkah itu anggota dewannya atau gubernurnya, wali kotanya, wakil-wakil rakyat atau bahkan presiden, siapapun dia yang memang hanya untuk mencari keuntungan sendiri, maka mereka sebenarnya lah yang menghalangi bangsa dan rakyatnya ini untuk merdeka. Ya, dan itu kita alami Pak. Banyak nggak yang kasus korupsi? Koruptor banyak nggak? Kan uang negara. Ya, tidak dikorupsi aja kita punya PR banyak untuk mengentaskan kemiskinan. Dicolongin lagi. Ya. Dikalahkan oleh urusan perut dan urusan di bawah perut. Nah ini PR kita. Nah oleh karenanya kalau bicara tentang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, berarti bicaranya
kita berterima kasih kepada Allah sambil mengenang atau mengenang atas perjuangan pahlawan dengan senjata, bambu runcing segala macam. Jadi kalau sudah bersyukur, ucapannya minimal alhamdulillah, maksimalnya kita menambah kualitas ibadah dan memperingati itu mau siapapun ya, warga bangsa, agamanya Islam kah, agamanya Buddha, Hindu, Kristen, ya, Katolik atau Konghucu, ya mereka ucapan terima kasih kepada Tuhannya. Ya, kemudian memberi pengaruh. Ini loh manifestasi saya untuk rasa memiliki kepada bangsa, ya dimulai dari doa. Bahkan kalau 17 Agustus itu memang disahkan sebagai tanggal Masehinya adalah hari berterima kasih, maka malam itu dan hari itu hendaknya kita berdoa. Doa, kemudian mengenang, maka harus digaingkan pada pemimpin-pemimpin itu untuk mengajarkan anak-anak generasi muda itu untuk bagaimana negara ini dibangun, diperoleh bukan dengan main-main. Sebagaimana Islam datang ke negeri ini bukan dibawa air, bukan ditiup oleh angin, tapi dibawa dengan air mata, keringat, darah, jiwa dan raga. Negara ini juga merdeka karena itu. Yuk, hari itu misalnya mengheningkan cipta. Ya, kita dari kecil diajarkan mengheningkan cipta cuma 5 menit. Mengheningkan cipta dimulai. Ada yang mata yang lirik, sebelahnya masih merem juga. Ditambah lagi dengan hibur-hiburan. Lomba itu kan sebenarnya untuk menyatukan aja, tapi akhirnya keluarlah dari jalur. Ya, acaranya akhirnya joget-joget, kemudian ada orang maksiat, ada yang minum, ujung-ujungnya apa? Berantem. Kalau dulu kemerdekaan tuh malam 17-an, malamnya ada layar tancap. Ya, layar tancap di mana-mana, orang mabok di mana-mana. Layar tancap di mana, pohon pisang goyang di mana-mana. Itu maksudnya apa itu? Ya, terjemahannya sendiri. Gitu. Bagaimana orang? Bayangkan kiai-kiai, ulama, pahlawan dulu tuh mereka siang malam gimana keluar dari jeratan para penjajah yang memboikot, menganiaya, membunuh semaunya. Kemudian dikenangnya cara kemerdekaan itu hanya cuma dengan joget, ya, kemudian berdosa. Apa ini sebuah penghinaan buat para pahlawan bangsa. Saya cuma bertanya kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini yang mereka punya hak untuk atau punya kewajiban bahkan ya untuk mengatur, untuk memperingati kemerdekaan bangsa ini. Satu hari coba semuanya mengheningkan cipta, berdoa, syahdu, tidak ada yang lalai, tidak ada yang terlena. Ayo kita sama-sama mendoakan mereka dan kita berniat untuk melanjutkan amanah para pahlawan bangsa untuk membangun bangsa ini. Nah sekarang ternyata 17-an itu, kamu kayak lomba makan kerupuk is oke lah. Ya, tarik tambang itu kan untuk menyatukan rasa di antara kita. Tapi kalau sampai akhirnya ujung-ujungnya sampai ada perkelahian, kemudian juga ada yang berdosa, ya, dipanggil penyanyi yang memang dengan segala macam lah goyangnya, membuat akhirnya jangankan dia gitu kan. Bayangkan panggung tinggi yang nyanyi goyang mati-matian, anak kecil bawa bapak coba. Ya. Mereka imannya bertahan mati-matian. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap tahun. Dan kita nggak sadari, coba bikin bapak-bapak. Ya, di kampung kita masih aman, di komplek kita nggak ngadain ya. Tapi kalau kita kemarin sebelum COVID lah, setelah COVID ini kan sekarang mungkin hanya beberapa tempat lah dari sekian persen nih. Dulu sebelum COVID itu setiap 17-an pas panggung 17-an, panggil jadi dangdut. Ayo merdeka, merdeka, nyanyi, goyang lagi, apa itu maksudnya itu? Nah, tapi alhamdulillah ada juga orang yang peringati 17-an itu dengan acara tablik akbar. Ya pengajian, pernah kan hadir Pak? Pernah nggak? Iya, doa bersama, itu kan bagus tuh. Ya, mengenang bagian perjuangan pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, ya, dan sebagainya. Ya, meskipun tetap sedih, tetap Patimura itu memang pahlawan, bro. Iya benar. Ya, perjuangan, maka perjuangannya tinggi. Itu dia. Maka kalau kita punya deretan bagusnya memang tidak boleh gambar Patimura itu ada di duit 2.000, harusnya memang duitnya 100.000 semua gitu kan. 100.000 tapi gambarnya beda-beda gitu loh. Enggak, 100.000 juga.
Kalau 1.000 di jumlahnya sekian dari 100.000 kan? Oh, itu maksudnya kalau 2.000 selembar doang. Jadi saya tuh nggak boleh sulit sendiri menjelaskan karena kalau bicara tentang arti merdeka dan kita jelaskan bahwa negara ini belum merdeka, ujung-ujung kita menghajar pemerintah, Pak. Iya, karena banyak hal yang belum mereka tunaikan. Tapi kita juga tidak bisa bicara serta-merta semaunya karena kita belum juga bertemu dengan pemimpin yang sepertinya sesuai dengan maunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak harus membuat negara Islam meskipun mayoritas kita orang Islam. Cukuplah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika menjadi asas dan dasar buat kita, cukup sebenarnya. Asal yang penting orang Islamnya benar Islam gitu loh. Mereka yang Nasrani benar-benar Nasoro, ya, yang Buddha melaksanakan perintah kepada Tuhannya masing-masing, kemudian menjaga seiring, ya seirama dengan sesama anak bangsa. Insya Allah. Nah kita ini banyak seorang yang berbeda kepentingan, akhirnya tidak peduli dengan urusan ya kebersamaan gitu loh. Ya, makanya PR kita adalah ya dimulai dari lingkungan majelis ini ya kita saling menghormati, kemudian juga memperbaiki ke dalam, kemudian diantara kita saling mendoakan. Nah, kita yang masing-masing ini pulang ke rumah kemudian menerapkanlah supaya tidak terjajah, ya bisa merdeka. Ya meskipun tidak semua karena sulit ya, bapak-bapak sulit untuk merdeka ya. Ya, nah, mudah-mudahan bisa merdeka di dalam dan di luar lah ya. Ya, saya nggak tega ngomongnya soalnya. Loh, tapi itu sebenarnya bagian dari kemerdekaan. Jadi kan kemerdekaan itu bukan sebebas-bebasnya Kimo. Iya. Kemerdekaan itu ada batasnya. Maka di dalam kalau nggak salah butir Pancasila juga disebutkan bahwa yang namanya kemerdekaan itu bukanlah kemerdekaan yang sesukanya. Jadi kemerdekaan itu harus dibatasi oleh apa? Kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gitu. Iya. Kebebasan bapak dibatasi oleh kebebasan istri, kan sama juga gitu Pak. Ya enggak? Kemudian juga kebebasan istri tidak dibatasi oleh kebebasan bapak, kan begitu juga. Jadi ini juga kemerdekaan sebenarnya. Cuman kita kan bisa memaknai bagaimana arti kemerdekaan. Kalau bapak kemudian merasa terjajah di dalam rumah, itu berarti bapak belum merdeka. Tapi bagaimana ketika bapak-bapak ini walaupun hak kelihatannya Pak terjajah, tapi kemudian bapak bisa kemudian menerima itu dengan keikhlasan, sebenarnya disitulah makna ya kemerdekaan yang sejati. Kalau ini nggak merdeka, takbir. Jadi gini Kimo, tadi saya ingin menggarisbawahi. Bapak-bapak ini bukan berarti terjajah orang oleh istri, bukan. Karena terlalu sayang sama orang rumah. Itu. Betul nggak? Iya. Terlalu sayang. Terlalu sayang. Yang menarik tadi Kimo bilang bahwa pembicaraan kita ini akan banyak apa tadi? Pemerintah menyinggung ya? Iya, bisa menurut saya enggak. Enggak nabrak. Jadi gini, ini adalah sesuatu yang baik. Nabrak, kalau yang merasa tertabrak berarti ada masalah dengan dirinya. Apa kemudian kita menganggap bahwa seluruh pemerintah yang bertugas atau pemimpin negara ini buruk? Kan tidak. Ketika dia menjalankan dengan penuh kebaikan, menjalankan sesuai dengan aturan, dia tidak harus tersinggung. Kenapa? Karena sudah menjalankan. Walaupun belum bisa memenuhi semua. Artinya dia menjalankan dengan track yang benar. Kalau seandainya ada yang tersinggung berarti tidak sesuai dengan tracknya. Dan bukan cuma melanggar. Tapi sebenarnya Anda perhatikan. Para pemimpin yang masih korupsi, yang hanya mementingkan diri sendiri. Sebenarnya Anda mengkhianati para pejuang. Ingat itu. Zoom. Iya, mengkhianati dong. Ya, para pejuang kita dari bagaimana? janji-janji mereka itu, misalnya ada 20, kemudian yang terlaksana 10, 5 rampung, 5 lagi sedang running. Oke, masalah. Cuma yang 10 itu, yang belum terlaksana itu bisa jadi sebuah kegagalan. Makanya sebenarnya seorang pemimpin itu ketika dia membacakan planning atau rencana kerja itu berhati-hati, Pak. Ya. Nah, kalau bicara tentang cara memilih pemimpin di Indonesia sudah jauh kemana-mana. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu, Pak. Ya betul. Ya, karena saya pernah ngomong, jangan memberikan jabatan pada orang yang meminta jabatan. Sementara di Indonesia, ya sudah situ aja udah terjawab, Pak. Iya. Jadi mungkin mereka tidak meminta diusulkan oleh orang lain. Nah itu bahasanya lah itu. Oke,
Baik, kita tadi sudah berapi-api nih sesuai dengan hari kemerdekaan berbicaranya. Saya juga ingin kita mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian dan juga di Zoom ini ada dari Banyuwangi ya. The Sunrise of Java hadir. Wah, dari Pak Muhammad Imron Yusuf. Oke, siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan Bapak Dedi Bos sekalian, baik yang dari Zoom maupun yang jamaah Kopi Uduk secara langsung. Iya tuh. Ya, bisa. Silakan. Pak Andri mana Pak Andri nih? Nggak datang. Wah, diwakili aja lemah Waketum. Udah mundur ya? Mantap. Silakan. Silakan Pak. Ya, monggo. Yang di Zoom juga boleh ya. Biar kita urun rembuk bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Kalian juga pakai jas begini Kimo? Sering sini pakai gini asik juga kelihatannya. Mari Pak. Oke. Baik. Gak ada nih Kimo. Oke, lanjut Kalau aja. berarti semuanya sudah merdeka kelihatannya nih. Ya, insya Allah. Udah jelas lah ya. Alhamdulillah. Ya tinggal sih sebenarnya bagaimana kemudian kita sekarang menata diri kita sendiri gitu. Ya, Ya kalau kan? bicara tentang perbandingan negara lain, ya apapun itu, negara seperti Amerika bahkan yang orang bilang dikuasa dengan bangunan gedung-gedung pencakar langit tinggi atau Dubai, kita tetap bersyukur jadi orang Indonesia. Kita berterima kasih kepada pemimpin bangsa yang sudah berjuang ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Tidak terlepas daripada kita nggak boleh terlena juga ketika sudah asyik dan mansyuk ya. Ya, asik yang begitu dalam sehingga akhirnya banyak orang yang tidak memperhatikan, banyak juga pemimpin-pemimpin sebuah jabatan itu kemudian mereka khianati, merusak sumpah di atas Al-Quran dengan mengambil hak rakyat dan merugikan negara dan bangsa gitu loh. Memang sunatullahnya ya, setiap ada kebaikan pasti ada keburukan ya. Setiap ada kesolehan ada ketolehan. Setiap ada keindahan pasti ada ya sesuatu yang bisa menghancurkan pandangan mata, pandangan hati. Itu sunatullah. Tapi orang berbuat salah tidak boleh bersembunyi di kalimat ya ini kan sunatullah, saya bagian jeleknya. Sehingga keluarlah kalimat bad boy, good boy. Ente bagian good boy, saya bad boy dah kata dia. Jadi orang sekarang gampang aja, ntar kalau udah kumpul kita taubat gitu. Ya, berusaha kita. Nah, ketika kita hebat mendalami sejarah bangsa, dia pasti akan hebat menjaga negara ini. Maka tidak cukup orang itu Islam kemudian disumpah di atas Quran. Kalau bisa calon-calon pemimpin bangsa itu dari mulai yang struktur yang paling rendah, ya entah itu dia DPRD atau mungkin sampai ke DPR RI, kemudian juga wali kota, mereka diajari dulu tentang kebangsaan. Ya, kalau mereka belum beriman untuk menjaga amanah dengan background sebagai muslim atau agamanya dia, minimal dia akan takut bahwa melakukan kesalahan di atas jabatan dan sumpahnya itu pasti akan merugikan banyak negara. Ya, kita terlepas. Setiap orang yang menjadi diri sendiri saja akan dituntut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apalagi kalau misalnya mimpin RT. Se-RT nanti tanggung jawab itu kepada dia. Se-RW, ya, sekelurahan, kecamatan, terus sampai menjadi presiden. Kita yang mimpin pengajian begini aja Pak, ya Allah saya kalau ada kesalahan satu orang semajlis menuntut saya di akhirat kayak apa? Bisa bayangkan Pak, kalau ada seorang presiden siapapun dia, kemudian melakukan kesalahan karena sebab tidak sengajanya saja atau apalagi sengaja, ya kemudian sampai ada yang teraniaya, terzolimi, ya sebagian orang kemudian memaafkan di yaumil akhir, sebagian lagi ternyata 1-2 orang saja yang menuntut dia, interupsi, saya nggak terima, ya maka pintu surga dan pintu keridhaan itu akan terjegal, tertutup karena sebab orang-orang itu merasa tidak mengalami keadilan. Naudzubillah min dzalik, termasuk kita sebagai suami, ya sebagai anak dari orang tua kita, sebagai kakak atau adik bagi saudara-saudara kandung kita.
Jadi luar biasa. Nah Islam ini lengkap, semua tuntunannya ada. Yang harus dipelajari oleh kita adalah tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu. Nah, karena ilmu itu membuat kita jadi berbeda dengan mereka yang tidak berilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang alim dengan orang bodoh? Apakah sama orang yang mereka beriman dengan orang tidak beriman? Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Pertanyaan yang tidak harus dijawab. Ya, karena kita tahu jawaban ya pasti akan berbeda. Maka jadilah orang berbeda karena sebab yang diminta oleh Allah adalah jadilah orang yang paham. Karena orang paham itu ya dia ketika bersalahnya saja dia masih dibela oleh Allah, apalagi dia dalam keadaan benar. Nah. Oke, ini kayaknya Mbak Jeng Ayu ini luar biasa ya, banyak komen tentang pada hari ini saya bacakan juga biar bapak-bapak tahu juga ya yang ada di sini. Saya kenapa harus ngeliat ke laptop Anda padahal di laptop saya ada loh. Berarti Anda tidak merdeka itu Pak. Iya, saya terjajah oleh laptop saya sendiri. Itu dia makanya. Ini sudah bagian jadi contoh konkret itu. Ini laptop tetangga lebih indah daripada laptop sendiri. Padahal itu lebih mahal yang dia punya. Iya, saya kenapa ke situ? Saya ngirit di sini. Sebab itu kan kuotanya kuota sini juga Pak. Berarti saya lebih merdeka karena menggunakan kuota Anda. Oke. Indonesia sudah merdeka dan makmur. Negara besar, lebih besar dari negara-negara yang dibilang negara maju. Ya. Wah, enak baca begitu. Di Brunei, Ini Belanda. saya baca chatnya dari dari Jeng Ayu ini warga bangsa yang berbicara karena syukurnya. Ya. Ya. Sementara kita bicara secara luas. Banyak hal lain di luar sana yang masih belum menerima seperti apa yang dialami oleh kita. Tapi boleh dibacain kan nih Pak? Boleh nggak apa-apa? Boleh. Saya bacain nih. Ya, selesai, kan? Apa Anda mau bacain? Saya udah baca selesai udah. Oh ya, saya bacain ya. Ya, Kita menarik ini ya. dari Mbak Jeng Ayu. Indonesia sudah merdeka dan makmur. Negara besar lebih besar dari negara-negara yang dibilang negara maju. Di Brunei, Belanda dibilang negara maju tapi tidak merdeka. Belanja, ini bahasa persepsi perempuan gitu. Tidak merdeka belanja karena dalam satu negara hanya ada beberapa mall. Ada uang tapi tidak ada yang bisa dibeli. Biaya hidup tinggi, merdeka banget negara kita Indonesia. Di satu kota ada banyak mall, beli motor 500, DP 500 ribu sudah diantar sampai ke rumah. Makan 10 ribu udah kenyang bonus minum. Tiap orang bebas beli HP lebih dari satu. Di luar negeri sulit mendapatkan kemerdekaan seperti yang kita rasakan di Indonesia. Merdeka. Enak ya ibu-ibu ya, orientasinya penting bisa belanja gitu. Mall banyak. Iya. Makanya ayatnya bukan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tapi minal mall ilal mall. Gitu. Iya, itu adalah ya definisi kemerdekaan. Jadi kan setiap orang tuh punya ini loh, bisa memaknai kemerdekaan sesuai dengan persepsinya Kalau masing-masing. sekecil apapun pandangan mata orientasi dan obsesi, ketika dia mampu ternyata bersyukur ujung seperti kata-kata Jeng Ayu nih, sudah merdeka. Iya, benar loh. Hebat Jeng Ayu ya. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan dari dari Saiful Lumansyah. Ya, Boleh Lukman bertanya. ya. Bagaimana? Boleh bertanya Ustadz, bagaimana cara diri kita tidak terjajah oleh diri kita sendiri, sementara lingkungan sekitar membuat diri kita terjajah? Ini sebenarnya jawabannya banyak sekali ya. Yang jelas kita sering mendengar kalimat jadilah diri sendiri, itu sebenarnya maknanya luas sekali tuh. Ya. Ketika kita itu menjadi orang yang punya karakter kuat, maka kita itu kan kuat. Seperti kalimat gini, kapal laut itu tidak akan tenggelam oleh air yang ada di sekelilingnya, yaitu air laut. Ya, saya ulang sekali lagi, kapal laut itu tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekitarnya. Kapal laut itu akan tenggelam ketika ada air yang masuk ke dalamnya. Gitu. Ya. Kemasukan air karena ombak terus karena bocor apa tenggelam dia. Kita itu tidak akan rusak ya dengan lingkungan sehebat apapun lingkungan itu, meskipun orang-orang syariat atau para guru tuh jauhi lingkungan buruk. Tapi ketika kita sudah menjadi diri sendiri, ya maka ada dimanapun kita, sebagaimana ikan yang ada di lautan dia dengan air yang asin, rasa ikannya berbeda-beda Pak.
Mau di lingkungan kayak apa, kita akan kuat menjadi diri sendiri. Ya. Tetapi ketika omongan orang yang kita temui hari itu, kemudian masuk telinga, dipikirkan oleh otak, kemudian kita pendam dalam hati, kemudian berputar di situ, maka hancurlah diri kita. Tadi, bagaimana kita tidak terjajah, ya, sementara lingkungan membuat kita terjajah. Ya. Kalimat bunglon itu maknanya ada dua. Dia mengikuti apa yang ada di sekelilingnya, tapi ada juga yang dia membaur untuk bisa berbuat sesuatu orang-orang yang ada di sekitarnya. Makna positif negatif. Nah, kita ngambilnya makna yang positif saja. Ketika kita bergaul dimanapun, kita ya jadilah diri sendiri. Diri sendiri itu yang seharusnya bagaimana? Kalau kita memang seorang muslim, kita tetap beribadah, kemudian menjaga akhlak, ya, vertikal, horizontal, kuat. Kenapa kita bisa dimasuki? Karena kita memiliki waktu dan jeda yang kosong. Makanya dalam surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرُغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita suruh zikir sama Allah tuh, subhanallah, subhanallah. Supaya omongan orang tuh gak masuk, Pak. Kenapa kita ngumpul sama orang, ikut ngomong, ketika ngomong gibah, segala ikutin, ketika fitnah, kita ikut matengin. Kemudian ketika teman lagi, kita ikut ngipasin. Karena kitanya kosong. Cuma zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian waktu dari antara ibadah, mahdoh, sholat, kepada sholat yang lainnya, kemudian diisi dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan ucapan. Makanya kenapa kita disuruh memilih lingkungan yang baik, minimal apa yang kita dengarkan yang baik-baik, syukur-syukur kita bisa mengikuti kebaikannya gitu. Kumpulnya di majlis ilmu, duduknya dengan orang soleh, kemudian ngajinya dengan ulama. Kita yang membuat diri kita untuk sempit dari keburukan. Ketika orang kosong pasti banyak kecelakaannya. Kantong kosong nyolong, pikiran kosong ngelamun, perut kosong masuk angin. Bener nggak? Coba ya, kita yang sering ngalamin itu. Kosong, gimana caranya? Gara-gara kata sebangsa Indonesia ini, mereka yang para koruptor itu banyak kosongnya, Pak. Ya. Kasongnya kontong, apa kasongnya kontong jadi itu gak kesalah. Kantongnya kosong. Itu nggak gitu itu bener ya gitu. Sebagai semangat merdeka nih. Kantong kosong, akhirnya korupsi nggak tanggung-tanggung. Toma. Korupsi ini bukan bicara maling, bukan bicara penyakit, ini bicara tamak. Hurufnya 3, Pak. Tamak. To, mim, ain. Kalau disambung toma. Lihat, Pak, 3 huruf ini hurufnya ada lubangnya semua. To ada lubangnya enggak? Mim ada lubangnya enggak? Ain ada lubangnya enggak? Ada, itu gambaran perut. Bahwa perut itu tidak akan pernah cukup. Makanya dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dikaruniai rizki yang banyak, kalau bahasa terjemahannya, ya, dan terus begitu sampai mati, sampai ke kuburan. Kalau bahasa saya, ya, kalian telah dianugerahi nikmat yang begitu banyak dan tidak akan pernah cukup sampai mulutmu tersumpal oleh tanah. Tuh bahasa saya. Ya. Insya Allah. Sampai 5 menit lagi udah mau meninggal, tolong itu ya mobil yang itu dijual aja bagi warisan. Padahal 5 menit itu malaikat tuh di atas sudah makin gue cabut juga nih gitu kan. Ya. Jadi luar biasa, kita masih terus ke sana gitu. Makanya konten tadi faida farukta fansab wa ila rabbika farghab itu insya Allah akan menyelamatkan kita. Selesai dari satu urusan, isi dengan urusan lain yang positif untuk menyambung. Ya, karena kita ini tidak ada istilah berhenti, Pak. Ya, tidak ada istilah istirahat. Karena istirahat sesungguhnya itu adalah kematian. Dikira tidur itu istirahat. Bukan, tidur pekerjaan, Pak. Tidur bahasa Arabnya nama ya namu nauman fawanaim wadaka manam. Ya, tidur. Apakah dia berhenti? Enggak. Istirahat adalah al-intiqalu minal amalil awal ilal amalil akhir. Istirahat adalah ya berpindahnya satu pekerjaan kepada pekerjaan lain. Tadinya berdiri bekerjaan bukan?
pekerjaan. Kemudian duduk. Duduk kerjaan bukan? Duduk. Ada kata kerjanya. Berdiri yakumu. Duduk yajlisu. Terus capek dudukmu pinggang. Rebahan tiduran. Tidur kerjaan bukan? Jadi tidak ada Pak istirahat yang asli hakiki itu. Karena istirahat yang sesungguhnya adalah kematian. Ini boleh sedikit saya tambahin ya. Kalau kita mengambil ataupun mencoba melihat dari teorinya Sigmund Freud tentang id, ego dan super ego, mungkin bisa sedikit kita memahami siapa diri kita. Jadi bicara id itu adalah bicara kebutuhan. Ya. Ego itu adalah bicara fakta dan realita, super ego itu adalah bicara hal sifatnya, norma sifatnya adalah yang etika dan moral. Nah, gampangnya begini, id itu adalah kuda, ego itu adalah pengendalinya, super ego itu adalah tujuannya. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai manusia ya bisa mengendalikan apa yang kita miliki ya dengan apa? Dengan kemampuan kita. Nah, kemudian kita tahu tujuannya. Makanya sebenarnya yang paling gampang adalah ketika kita bisa menunduki melepaskan jajahan diri kita sendiri apabila kita bisa memahami secara sederhana antara kebutuhan dengan keinginan. Itu yang pertama tuh. Kemudian kita bertanya kepada diri kita nih, kira-kira buat apa? Kenapa kita melakukan ini? Nah, kalau 3 jawaban ini terpenuhi dan ujung-ujungnya adalah ya ketundukan kita, bagaimana kita memposisikan diri kita, ya kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu kemampuan kita memposisikan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan, ya. Yang kita posisikan itu apa? Bahwa kita sadar betul bahwa kita ini sedang melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau seorang pemimpin, dia sadar di mana dia posisi dia sebagai pemimpin. Tempatnya di mana? Di anggota DPR. Tempatnya di mana? Di kantor. Dia memposisikan dirinya sebagai itu. Ya, dia tahu apa kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan dirinya, tapi dia tahu tentang kebutuhan anak buahnya. Dan semua itu dia jalankan dengan landasan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka itu sebenarnya dia terselamatkan dari penjajahan terhadap diri sendiri. Nah, itu sebenarnya mudahnya seperti itu. Jadi kita sebenarnya Pak sedang mematchingkan nih antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Ya enggak? Ilmu dunia itu menjelaskan apa sih sebenarnya dasar manusia dengan ilmu psikologi, salah satu dengan teori Sigmund Freud itu. Nah, kemudian guru kita telah memaparkan tadi bagaimana kemudian menerjemahkan ilmu-ilmu yang muncul dari pemikiran orang yang sebenarnya selaras dengan apa? Syariat, selaras dengan pedoman, selaras dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini sebenarnya indah sekali. Ya, bahwa ada penyatuan antara kehidupan dunia, bahwa penyatuan antara akal, kepikiran, hati, yang ujung-ujungnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih berada pada lingkup itu dengan sebuah kesadaran, consciousness, kalau dalam itu tadi bahasa super egonya begitu. Ya, kesadaran untuk menghambakan diri kepada Allah sebagai apa? Sebagai seorang ayah, sebagai apa? Sebagai seorang pekerja, sebagai apa? Sebagai buruh. Artinya begini Pak, kalau sebuah perusahaan dia mendapatkan profit, kemudian dia tidak membagi kepada karyawannya, berarti dia zalim. Artinya apa? Dia telah melanggar, keluar dari batas kemerdekaan. Kemerdekaan siapa? Kemerdekaan dirinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya dan dia menindas kemerdekaan orang lain. Yaitu siapa? Para buruh, para bawahannya. Maka jangan heran ketika akhirnya buruh ngapain? Mengadakan demo. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak pandai bersyukur. Demikian juga bawahan. Kalau seandainya dia sudah menerima gaji, kemudian tidak bisa bekerja dengan baik, artinya sesuka-suka dirinya saja melakukan sebuah pekerjaan, pada dasar dia bukan merdeka. Dia sedang dijajah oleh dirinya, dijajah oleh nafsunya, ingin lepas dari apa? Dari yang namanya aturan-aturan kantor, ya sesukanya aja. Yang penting saya udah dapat gaji, sebenarnya dia bukan merdeka, dia sedang dijajah oleh dirinya sendiri. Ya, merdeka. Merdeka. Ya, kita berharap mudah-mudahan sepertinya hanya obrolan santai, tapi kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan amin, ya negara ini semakin ke depan ya semakin bisa menuntaskan menjadi PR yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin bangsa.
para pemimpin yang belum melaksanakan tugas, ya kami sudah berusaha. Kita tinggal menjawab dan bertanya, terus bagaimana dengan janji Anda? Gitu loh. Kalau ujungnya tuh ternyata pemikirannya sama dengan rakyat, untuk apa kami memilih orang yang sama dengan kami? Kami saja semuanya maju kan gitu. Ya, jadi, maka kita berdoa kepada Allah bahwa pemimpin-pemimpin itu juga cerminan dari kita sendiri. Kita tidak hanya menyalahkan pemimpin karena sebab ada kesalahan atau ketimpangan yang belum mereka lakukan secara utuh dan sempurna. Kalau kitanya memang belum layak untuk bisa dipimpin oleh orang-orang pemimpin yang soleh gitu loh. Jadi kita tidak hanya fokus kepada kekurangan kesalahan, tapi tim-tim yang mengawasi juga kan ada. Dari berapa program yang sudah dilaksanakan, kemudian terus sesuai dengan targetnya, sesuai dengan kapasitas pemimpin itu. Ya, kredibilitas, kapabilitas selama satu periode dalam 5 tahun bagaimana beliau melaksanakan. Kalau dianggap itu hanya sekedar untuk slogan agar dipilih oleh rakyatnya, maka dari awal sebelum dia duduk sudah melakukan ya perbuatan kezoliman dan khida, namanya tipu daya. Nah, tujuannya adalah untuk berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tipu daya. Mereka lupa bahwa Allah lah sebaik-baiknya yang memberikan tipu daya. Dan yang terbaik adalah tipu dayanya Allah. Maka kezoliman yang dilakukan oleh seseorang, siapapun dia, sebagai rakyat atau sebagai pemimpin, aniaya itu akan diputar-putar oleh Allah. Kezoliman itu akan diputar-putar, terus diputar-putar, terus sesuai dengan waktu diputar dan dikembalikan kepada si pelakunya. Siapapun dia melakukan kezoliman itu. Ya termasuk kita. Ya melakukan kezoliman pada diri sendiri, PR yang paling hebat adalah kezoliman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum memenuhi semua yang diminta oleh Nabi, belum memenuhi panggilannya Allah, belum memenuhi syarat-syarat menjadi muslim, mukmin yang muttaqin, yang muhsinin. Itu adalah kezoliman. Makanya sering kita doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini selalu saya panjatkan setiap sholat. Ya, selesai sholat, ya saya selalu pertama saya mendoakan ya untuk kedua orang tua, yang kedua keturunan, yang ketiga pasangan, baru mendoakan ke dalam. Ya minta ampunan, Rabbana dzalamna anfusana. Setelah itu baru doa yang 10. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fir wa taubatan qoblan wa rahmatan endal wa maghfiratan ba'dak hawin alaina fi sakaratil wa najata minan nar wal afa indal. Selesai itu semua barulah doa, ya Allah bukakan rezeki begitu. Kadang yang buka rezeki dikasih tempat ini, dimudahkan urusan, saya taruh belakang, kadang juga nggak dibaca. Ya, saya fokus tadi buat dua orang tua, ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, kemudian Rabbi habli minas, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina, buat pasangan. Baru ke dalam nih, Rabbana zalamna, ya Allah banyak zolim. Sholat yang tertinggal dulu, sholat yang pengennya buru-buru, ya banyak gak khusyuk, banyak memasukkan pekerjaan yang di luar sholat masuk ke dalam sholat. Kemudian banyak yang terseok-seok gitu kan. 5 menit, 10 menit kali 5 cuma 50 menit, masih ada 23 jam 10 menit yang itu pun sudah tumpah untuk urusan dunia. Bahkan 23 jam 10 menit masih dimasukin dalam 50 menit itu lagi. Kezoliman kepada nabi, kezoliman kepada guru, kezoliman kepada orang tua, banyak sekali Pak. Sampai ada guru kita malu meminta dibuka rezeki karena gak minta Allah kasih. Sekarang yang harus kuminta adalah Allah ridho, Allah mengampuni begitu. Ya, itu cara-cara kita. Ya, memaknai kemerdekaan dan sesungguhnya adalah ketika kita mampu tunduk kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba dengan segala ujian, baik ujian itu sebagai rakyat yang masih dizolimi pemimpinnya atau ujian sebagai sahabat yang dizolimi oleh sahabatnya, itu kembali setiap perjuangan itu adalah ajr bi qadril masyaqqah. Setiap kesulitan, ya, setiap ibadah itu ganjaran tergantung kepada kepayahannya itu beribadah.
Ya, konsekuensi itu terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang masih jadi PR kita buat menjalani hidup ke depan. Maka tidak ada tempat kembali untuk terus ya menggunakan sisa umur ini kecuali kita berlindung di belakang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang berlindung di belakang Allah dan di belakang Nabinya, di dalam keduanya ini kita termasuk hamba-hamba yang merdeka dunia dan akhirat. Amin. Baik, langsung saja Kimo. Yuk kita tundukkan kepala, angkat kedua tangan, kita berdoa kepada Allah. Semua kawan-kawan jamaah kita yang ada dimanapun, jamaah Zumia, ya jamaah Majelis Kopi Uduk, kita tumpahkan isi hati kita kepada Allah tentang 17 Agustus 1945 yang diperingati 17 Agustus 2023 ini. Tentang makna kemerdekaan. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahil, yassir umuruna dunyana wa ukhrana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rabbana, malam ini dengan tema kami yang mungkin serasa mulut kami pun tak mampu untuk mengucapkan dengan baik, karena rasanya ingin yang baik-baik, yang benar-benar, yang bagus-bagus yang kami keluarkan dari lisan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini ya Allah, maka berikan kami kesempatan untuk mampu fokus kepada urusan-Mu, urusan Nabi-Mu, urusan kami kepada keduanya. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami dalam istiqamah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Dosa yang kami tumpuk-tumpuk ya Allah. Dari mulai kami berdosa sampai malam ini berdoa ya Allah. Ya Allah, andai pun air mata kami belum menetes malam ini, mungkin nanti di sepertiga malam kami kembali menengadahkan tangan di depan dada. Tidak hanya untuk bangsa, karena yang terpenting adalah dari diri kami sebagai ucapan Nabi-Mu. Berpulang dari perang Badar, jihad yang kecil, dan jihad terbesar adalah berperang atas diri kami sendiri ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih memajukan ego dan syahwatnya ya Allah, bimbing kami ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk memainkan volume nafsu. Saat harusnya dibesarkan, kami besarkan. Saat kami harus kecilkan, kami kecilkan. Tanpa menghilangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, waj'al hada baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Jadikan negeri yang makmur, sejahtera. Ya Allah, pilihlah, angkat pemimpin yang soleh, yang memperjuangkan agama ini, yang memelihara amanah bangsa dari pahlawan-pahlawan kami. Ya Allah ya Rabbana, buat kami sendiri sebagai anak bangsa ya Allah, jadikan kami anak bangsa yang taat, yang beriman, yang muttaqin, yang berjuang untuk terus menegakkan agama dalam diri kami, yang bertanggung jawab atas apa anugerah yang sudah kami terima dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan ini negara merdeka lahir dan batinnya, dimulai oleh para pemimpinnya yang saleh, ulamanya yang bersatu dengan umaroknya, siapapun mereka ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati anak bangsa yang masih keras, yang masih mengedepankan suku dan rasnya, yang merasa bahwa ilmunya lebih banyak padahal ilmu dan otaknya pun Kau yang memberikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau balas maksiat yang dilakukan kami sebagai hamba-Mu ini dengan musibah-musibah yang bertubi-tubi ya Allah. Kami lelah, letih, capek ya Allah. Semakin kami berdosa, semakin turun lagi musibah dan bala-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Dekap kami dengan ridho-Mu ya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Berkah Majelis Kopi Uduk, berkah jamaah Shisha TV 2 Daibetwan, berkah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita yang panjang sehingga minggu depan kita bisa berjumpa kembali mengkaji dalam Dua Dai Berbagi di Syesha TV. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.